5061. Adegan di depannya menyebabkan Black Abyss terbakar amarah, adalah satu hal bagi mereka untuk menderita kerugian besar di medan perang utama, tetapi ras manusia terlalu licik dan tiba-tiba mengirimkan sejumlah besar bala bantuan, membuat mereka lengah. Namun, tim ras manusia ini bahkan tidak memiliki Orde ke-8, namun mereka sebenarnya telah membunuh begitu banyak Master Klan Tinta Hitam, bagaimana Black Abyss bisa mentolerir ini? Kapan klan Tinta Hitam menjadi begitu lemah? Suasana hatinya sudah suram, tetapi sekarang dia bahkan lebih marah. Tuan Feodal berkata dengan suara gemetar, "Tuan, salah satu dari 3 Master Orde ke-7 sangat kuat." Petik 2. Black Abyss tidak mengatakan apa-apa, bahkan, dia juga memperhatikan pada saat ini bahwa tim manusia terdiri dari 3 Master Orde ke-7, 2 dari Orde ke-7 berkinerja cukup baik, tidak jauh berbeda dari Master Orde ke-7 ras manusia lain yang dia temui di medan perang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pemuda dengan tombak itu berbeda dari yang lain. Master Klan Tinta Hitam di sekitar orang ini telah berbondong-bondong, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Menatap pemuda yang menggunakan tombak dengan mata menyipit, Black Abyss diam-diam terkejut. Tidak heran tim manusia ini berani mencegatnya di sini, jadi mereka punya sesuatu untuk diandalkan. Namun, di depan penguasa wilayah, ketergantungan semacam ini hanyalah lelucon. Black Abyss dengan dingin mendengus dan memerintahkan, "Sampaikan perintahku, bunuh mereka dengan cara apapun." Petik 2. Tuan Feodal mengangguk, "Ya." Kapal besar itu terus berlayar ke depan, mendekati medan perang tanpa ada niat untuk berhenti. Di bawah perintah Tuan Wilayah Black Abyss, medan perang yang sudah cemas menjadi lebih kacau. Awalnya, setelah Yang Kai membunuh beberapa Tuan Feodal yang bodoh, Tuan Feodal Klan Tinta Hitam di sekitarnya tidak lagi berani bertindak gegabah, semuanya bersembunyi dan menunggu kesempatan yang tepat. Namun, sekarang setelah perintah Black Abyss telah dikeluarkan, meskipun Tuan Feodal ini ketakutan, tidak ada dari mereka yang berani mencoba sesuatu yang licik dan dengan cepat menyerang. Dalam sekejap, tekanan pada Yang Kai dan yang lainnya meningkat secara eksponensial. Su Linggong dan wakil ketua tim Orde ke-7 tertangkap basah dan menderita luka ringan dari serangan menyelinap Tuan Feodal. Di medan perang seperti itu, terlepas dari apakah luka mereka serius atau tidak, mereka sangat fatal. Kekuatan tinta yang menutupi seluruh medan perang sangat korosif, dan seiring berjalannya waktu, bahkan jika luka mereka tidak memburuk, mereka berdua masih akan berubah menjadi murid tinta hitam karena mereka tidak dapat melawan kekuatan tinta. Mata kiri Yang Kai telah berubah menjadi mata vertikal emas sementara mata kanannya menjadi hitam pekat. Kegelapan murni mencerminkan sosok Tuan Feodal yang tiba-tiba muncul dari samping. Tuan Feodal ini telah melompat keluar pada waktu yang tepat ketika kekuatan Yang Kai telah memudar dan kekuatannya belum pulih. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, serangan menyelinap ini pasti akan berhasil. Namun, bayangan di mata hitamnya tiba-tiba berputar dengan aneh, menyebabkan Tuan Feodal yang tampak garang merasa seolah-olah disambar petir. Untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah dia telah dipotong di pinggang oleh pisau, menyebabkan rasa sakit menyebar dari pinggangnya, menyebabkan serangan menyelinapnya melambat. Pada saat penundaan inilah hidup dan mati diputuskan. Tombak naga Azure menikam kepala Tuan Feodal ini tanpa trik apapun, seolah-olah menusuk ke dalam sepotong tahu tanpa perlawanan. Di bawah pengaruh angkatan dunia, kepala raksasa itu meledak dan darah hitam menyembur dari leher mayat tanpa kepala itu. Ceritan gagak emas lainnya bergema di udara saat matahari besar membubung tinggi ke langit dan menabrak kamp klan tinta hitam, menyebabkan klan tinta hitam menderita banyak korban. Dalam waktu kurang dari selusin napas, beberapa Tuan Feodal telah jatuh di bawah tangan Yang Kai, tetapi musuh tampaknya tidak pernah berakhir. Pasukan klan tinta hitam yang bergegas ke arah mereka dari segala arah sepertinya tidak ada habisnya. Seluruh medan perang seperti domba yang jatuh ke sekawanan singa, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, sulit untuk menghindari nasib dimakan. Su Linggong tenggelam, selama pertempuran sengit, dia secara alami melihat kapal besar yang berlabuh tidak jauh. Ini adalah artefak terbang yang dibuat khusus oleh murid tinta hitam untuk klan tinta hitam. Dalam lingkungan seperti itu, klan tinta hitam, yang memiliki kualifikasi untuk mengendarai artefak terbang, jelas merupakan penguasa wilayah. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa ada target di kapal ini. Su Linggong bisa merasakan tatapan dingin menatap ke arahnya dari kapal. Menurut rencana awal, Yang Kai akan bertemu dengan penguasa wilayah dan kemudian ditangkap, memungkinkan dia untuk menyelesaikan misinya. Tapi sekarang, sepertinya penguasa wilayah di kapal tidak berniat menunjukkan dirinya, dan menilai dari reaksi sengit klan tinta hitam barusan, jelas bahwa penguasa wilayah telah mengeluarkan perintah untuk membunuh mereka semua. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa menyelesaikan misi?
Yang Kai tidak bisa begitu saja mengantarkan dirinya ke pintu, itu terlalu bodoh. Tampaknya kekalahan dalam pertempuran frontal telah menyebabkan penguasa wilayah ini kehilangan rasionalitasnya. Sekarang, setiap kali manusia muncul di depannya, dia hanya ingin membunuh mereka, bukan mengubahnya menjadi murid tinta hitam. Situasi ini benar-benar memusingkan, tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Setelah beberapa saat, beberapa tuan feodal terbunuh. Di dek kapal, ekspresi Black Abyss muram, tuan feodal yang dia kirim untuk mengeluarkan perintah baru saja mati tepat di bawah matanya. Kekuatan pemuda yang menggunakan tombak ini benar-benar tak terbayangkan, menyebabkan Black Abyss memiliki lebih banyak pikiran untuk membunuhnya. Master semacam ini hanya Orde Ketujuh, jika dia dibiarkan tumbuh, dia bahkan tidak akan menjadi lawannya. Berpikir begitu, dia menoleh ke samping. Di belakangnya berdiri seorang tuan feodal yang terluka, melihat Black Abyss menoleh, bagaimana mungkin tuan feodal ini tidak tahu apa yang tuan wilayah pikirkan. Ini jelas memintanya untuk membantu, menyebabkan dia ketakutan. Belum lagi dia saat ini terluka, bahkan jika dia naik, dia tidak akan bisa membantu banyak. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia masih tidak akan cocok untuk pemuda yang menggunakan tombak ini. Orang ini membunuh tuan feodal semudah memotong sayuran. Berpikir cepat, tanpa menunggu Black Abyss berbicara, tuan feodal menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, manusia ini benar-benar kuat, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Orde Ketujuh biasa. Jika tuan bisa menangkapnya, dia pasti akan sangat membantu di masa depan." Black Abyss sedikit mengernyit dan tetap diam. Sebenarnya, bukan karena dia tidak berpikir untuk mengubah Orde Ketujuh ini menjadi murid tinta hitam, tetapi luka yang dia derita terlalu parah dan tidak nyaman baginya untuk bertindak sekarang. Tentu saja, jika tuan feodal memiliki kesempatan untuk mengubahnya menjadi murid tinta hitam, dia akan dengan senang hati melakukannya. Pada saat itu, yang perlu dia lakukan hanyalah mengeluarkan perintah dan tuan feodal tidak akan berani menolak untuk menyerahkan murid tinta hitam. Hanya saja penampilan para tuan feodal ini di depan pemuda yang menggunakan tombak terlalu pengecut, dan tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya menjadi murid tinta hitam, jadi dia memutuskan untuk membunuh mereka semua. Semakin luar biasa penampilan pemuda yang menggunakan tombak itu, semakin dia tergoda, dengan murid tinta hitam Orde Ketujuh, jika dia kembali dan mengolahnya dengan baik, di masa depan ketika dia maju ke Orde ke-8 atau bahkan Orde ke-9, dia akan memiliki kualifikasi untuk berdiri sejajar dengan tuan kerajaan. Itu adalah Open Heaven Orde Ketujuh, tetapi ingin menggunakan transformasi tinta pada mereka bukanlah tugas yang mudah. Semua manusia ini sepertinya tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Di medan perang, sering terlihat bahwa manusia rela mati daripada menjadi murid tinta hitam. Jika dia menyerang, dia harus berhasil dalam satu pukulan, jika tidak dia akan mendapat serangan balasan dari pemuda itu. Pada puncaknya, dia secara alami tidak akan peduli dengan Open Heaven Orde Ketujuh seperti itu. Sekarang dia terluka parah, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan dengan hati-hati. Jadi bahkan jika dia ingin menggunakan transformasi tinta, dia harus terlebih dahulu melemahkan semangat pemuda itu sebelum dia bisa berhasil. Pada saat ini, tuan feodal tiba-tiba berseru, "Tuan, manusia itu telah terkorosi oleh kekuatan tinta." Petik 2. Black Abyss menoleh dan melihat aura hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul di wajah pemuda itu. Aura ini jelas merupakan aura kekuatan tinta, dan Black Abyss sangat akrab dengannya. Memikirkannya, setelah bertarung begitu lama, tidak peduli seberapa kuat Orde Ketujuh, tidak mungkin baginya untuk menahan korosi dari kekuatan tinta. Namun, jika tidak ada kecelakaan, pemuda ini pasti harus menyerahkan wilayahnya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Situasi ini tidak jarang terjadi di medan perang sebelumnya. Ras manusia selalu rela mengorbankan yayasan mereka sendiri untuk menghindari menjadi murid tinta hitam. Black Abyss sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini, tapi ini juga sesuatu yang dia senang lihat. Begitu fondasi pemuda ini rusak, akan lebih mudah baginya untuk diubah menjadi tinta. Dia bisa melepaskan alam semesta kecilnya sekali atau dua kali, tetapi dia tidak bisa melepaskannya selamanya. Namun, apa yang dia lihat selanjutnya sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Di medan perang, pemuda yang menggunakan tombak mengeluarkan semacam pil roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hanya dalam waktu singkat, aura hitam yang menyelimuti wajah pemuda itu menghilang. Black Abyss mau tak mau melebarkan matanya, apa yang dia makan. Bagaimana mungkin tuan feodal di sampingnya tahu apa yang dimakan Yang Kai? Dia hanya bisa diam. Apa yang dia makan? Black Abyss berteriak dengan marah. Pemuda manusia ini jelas menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi tinta.
Namun setelah meminum pil roh, dia mampu mengatasi bahaya tersembunyi ini. Bukankah ini berarti bahwa ras manusia benar-benar memiliki metode untuk menghadapi Ink Force? Meskipun klan tinta hitam telah berspekulasi tentang hal ini selama bertahun-tahun karena tidak seorang murid tinta hitam telah dikonversi sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, tebakan hanyalah tebakan, tidak ada cara untuk memverifikasinya. Black Abyss telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Dengan kata lain, metode ras manusia untuk melawan kekuatan tinta sebenarnya adalah sejenis pil roh. Pil roh macam apa yang memiliki efek seperti itu? Black Abyss terlalu penasaran, dia harus mencari tahu ini. Mencari tahu ini jelas merupakan layanan yang berjasa, cukup untuk mengimbangi kerugian sebelumnya. Di medan perang, Su Linggong memanfaatkan momen ini untuk bertanya, apa yang kamu lakukan, nak? Yang lain tidak tahu bagaimana situasi Yang Kai, tetapi dia tahu. Orang ini jelas memiliki mata air dunia, jadi tidak mungkin dia terkorosi oleh kekuatan tinta, namun dia dengan sengaja membuatnya terlihat seperti sedang terkorosi oleh kekuatan tinta dan bahkan menelan pil. Karena dia tepat di sebelah Yang Kai, Su Linggong dapat dengan jelas melihat bahwa itu bukan pil roh, tetapi pil open heaven biasa. Yang Kai menyapu tombaknya, menyebabkan sejumlah besar klan tinta hitam mati. Meluangkan waktu, Yang Kai menjawab, karena ini adalah akting, tentu saja harus realistis, penguasa wilayah itu benar-benar tahu bagaimana bertahan, saya ingin melihat kapan dia akan menunjukkan dirinya sendiri. Petik 2. Su Linggong agak terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi, fokus membunuh musuh. Tuan wilayah klan tinta hitam jelas berada di dekatnya, namun dia masih belum menunjukkan dirinya. Dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa penguasa wilayah ini terluka parah, jadi tidak dapat dihindari baginya untuk bertindak hati-hati. 5062. Dengan pemikiran ini, Su Linggong merasa sedikit lega, tuan wilayah yang terluka parah tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Pertempuran sengit berlangsung beberapa saat sebelum ekspresi Su Linggong menjadi serius saat dia mengirim transmisi suara, Yang Kai, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Dalam pertempuran sengit seperti itu, Open Heaven Orde ke-7 tidak tahan sama sekali, meskipun sebagian besar tekanan telah dipecah oleh Yang Kai, Su Linggong dan wakil ketua tim Orde ke-7 lainnya masih kesulitan menghadapinya. Pada saat ini, ketiganya dipenuhi luka, tetapi poin utamanya adalah dengan jatuhnya klan tinta hitam, pasukan tinta di medan perang menjadi lebih padat. Su Linggong dan wakil ketua tim tidak mampu menahan erosi pasukan tinta. Ki hitam samar muncul di wajah mereka. Mundur, kita akan membunuh jalan keluar. Yang Kai berteriak, bunuh jalan keluar kita. Su Linggong terkejut ketika mendengar ini, jika dia membunuh jalan keluar sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Namun, dia dengan cepat memahami niat Yang Kai dan mengangguk berat, memberi isyarat kepada wakil ketua timnya sebelum kembali ke kapal perang. Situasi saat ini jelas sangat berbeda dari rencana awalnya. Ini juga dalam harapannya, tidak peduli seberapa teliti rencananya, jika dia mengimplementasikannya, pasti akan ada banyak keadaan yang tidak terduga. Cara terbaik untuk menjamin kesuksesan adalah bertindak sesuai situasi. Membunuh jalan keluar pada saat ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan terbaik, adapun bagaimana situasinya akan berubah, dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Jika rencana ini tidak dapat direalisasikan, dia tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain. Pada saat berikutnya, Yang Kai mengubah arah dan memimpin, kapal perang kelas tim mengikuti di belakangnya, memotong jalan berdarah melalui segunung mayat. Di atas artefak istana klan tinta hitam, Black Abyss sedikit menyipitkan matanya, mencoba melarikan diri. Dalam mimpimu, hentikan mereka. Ya, Tuan Feodal di samping Black Abyss menerima perintah itu dan dengan cepat menurunkannya. Blokade klan tinta hitam segera menjadi lebih ketat, dan pertempuran menjadi lebih sengit. Black Abyss mengamati dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa saat, pemuda yang memegang tombak itu menunjukkan tanda-tanda di tinta lagi, tapi kali ini dia tidak menelan pil roh lagi, malah menggertakkan giginya dan bertahan. Seiring waktu berlalu, kekuatan tinta di tubuhnya tampak menjadi lebih padat. Dari kelihatannya, pil roh ini tampaknya merupakan harta yang langka dan pemuda itu seharusnya hanya memiliki satu. Sekarang dia memikirkannya, suasana hati Black Abyss yang berat sedikit mereda, jika pil roh itu benar-benar dapat disempurnakan sesuka hati dan ras manusia memiliki beberapa di antaranya, masa depan klan tinta hitam akan sangat sulit. Melihat artefak istana ras manusia, di bawah kepemimpinan pemuda yang menggunakan tombak, hendak menerobos pengepungan, Black Abyss dengan dingin mendengus dan dengan ringan menginjak kakinya. Tekanan kuat penguasa wilayah segera menyebar dan menyapu kehampaan, berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang bergegas menuju pemuda yang menggunakan tombak.
Detik berikutnya, tangan pemuda yang tampaknya tak terhentikan itu membeku sesaat sebelum dia tertangkap basah oleh serangan menyelinap Tuan Feodal di dekatnya dan ditinju di dada, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Tuan Wilayah. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah kapal terbang, dua pasang mata saling menatap, salah satunya sangat serius dan yang lainnya penuh dengan penghinaan. Pemuda itu tampak sangat terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa wilayah di sini. Saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan rendah, "Kalian pergi, aku akan melindungi retret kalian." Petik 2. Di kapal perang, hati Sulinggong yang cemas akhirnya rileks. Meskipun serangan Tuan Wilayah hanya diluncurkan dari kejauhan, itu juga berarti bahwa Tuan Wilayah klan Tinta Hitam tidak bisa lagi bertahan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, rencana mereka setengah jalan menuju kesuksesan, dan misi mereka juga dianggap selesai. Sekarang, terserah Yang Kai. Sulinggong tidak ragu sama sekali, ekspresi kesedihan muncul di wajahnya saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Ayo pergi." Battleship bersinar terang saat mendorong spirit array defensif dan kekuatan spirit array ke batas mereka, menyerang ke depan dengan cara yang tak terbendung. Hanya dalam waktu singkat, array roh defensif di kapal perang meredup dan runtuh, bahkan kekuatan spirit array telah dihancurkan, sangat mengurangi kecepatan kapal perang. Namun, setelah membayar harga yang mahal, Battleship masih berhasil melarikan diri dari pengepungan Black Ink Clan. Tanpa perlindungan array roh, ancaman kapal perang ras manusia sangat berkurang, dan Orde kelima dan Orde keenam tidak dapat menahan erosi panjang dari kekuatan tinta. Saat mereka keluar dari pengepungan, kapal perang mengaktifkan beberapa array roh ofensif lagi dan mengiring mereka ke arah pasukan klan Tinta Hitam yang mengejar. Meskipun banyak dari mereka yang terluka atau terbunuh, itu bukan masalah besar. "Pergi." Yang Kai meraung sambil mengatupkan giginya, tombak muncul di tangannya dan berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan tombak. Semua klan Tinta Hitam yang mendekat menjadi debu. Di Battleship, wajah Sulinggong dipenuhi dengan kesedihan dan dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur. Yang Kai, satu orang dan satu tombak, berlumuran darah saat dia berdiri di udara, seperti dewa kematian, menghalangi pengejaran klan Tinta Hitam. Di kapal, Black Abyss sedikit menyipitkan matanya, "Terkadang aku benar-benar tidak mengerti apakah manusia itu bodoh atau berani." Petik 2. Dia telah melihat adegan semacam ini berkali-kali di medan perang di mana yang kuat memegang bagian belakang dan membiarkan yang lemah melarikan diri terlebih dahulu, jadi ketika dia melihat adegan ini lagi, dia tidak terkejut sama sekali, malah merasa itu masuk akal. Namun, tidak peduli berapa kali dia melihatnya, dia tidak bisa memahami tindakan ras manusia selalu rela mengorbankan diri mereka sendiri, tetapi tidakkah mereka tahu bahwa nilai seorang ahli 10 kali lebih besar daripada orang lemah? "Tuan, apakah Anda ingin mengejar kapal perang ras manusia itu?" Tuan Feodal di sampingnya bertanya. Black Abyss melirik ke arah pelarian ras manusia Battleship dan perlahan menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Dengan manusia ini di sini, potongan-potongan sampah di bawah tidak akan bisa menembus pertahanannya dalam waktu singkat, belum lagi, manusia ini adalah yang paling berharga. Menangkapnya sudah cukup." Mendengar ini, Tuan Feodal mau tidak mau menghela nafas lega, dia benar-benar takut penguasa wilayah akan memintanya untuk mengejar mereka. Di sisi lain kekosongan, tim Sulinggong dengan cepat melarikan diri ke tempat yang aman, melihat ke belakang, mereka tidak melihat satupun anggota klan Tinta Hitam mengejar mereka. Aura seluruh tim sangat lemah, intensitas pertempuran sebelumnya terlalu besar, dan hampir semua orang telah menggunakan semua kekuatan mereka, bahkan, sampai sekarang, mereka masih tidak mengerti bagaimana tim kecil seperti mereka bisa bertahan begitu lama di depan begitu banyak pasukan klan Tinta Hitam. Mereka sangat menyadari kekuatan tim mereka sendiri, jika itu di masa lalu, mereka bahkan tidak akan bisa bertahan selama satu batang dupa sebelum mereka benar-benar musnah. Tapi sekarang, mereka tidak hanya bertarung dengan klan Tinta Hitam selama lebih dari setengah hari, tetapi mereka semua berhasil melarikan diri, meskipun kapal perang telah rusak parah, tidak banyak awaknya yang terluka. Adapun kerusakan pada kapal perang, selama mereka kembali ke celah, mereka bisa memperbaikinya dengan manfaat pertempuran. Semua ini mungkin berkat Yang Kai. "Tuan yang terhormat, haruskah kita mengabaikan Yang Kai?" King Kui memandang Sulinggong dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun rencana ini adalah untuk memungkinkan tim Sulinggong untuk berpartisipasi secara langsung, hanya Sulinggong yang mengetahui detail spesifik dan tujuan dari rencana ini. Bahkan wakil ketua tim Orde Ketujuh hanya bisa berspekulasi tentang rencana ini dan tidak yakin. King Kui, di sisi lain, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, ini adalah rahasia, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik.
Jadi sekarang, melihat Yang Kai tetap di belakang untuk menutupi retretnya sementara timnya sendiri melarikan diri, hati King Kui dipenuhi dengan kegelisahan. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh jalan kembali dan bertarung bersama Yang Kai, bahkan jika dia mati di tempat, itu lebih baik daripada menunggu di sini. Apa masalahnya? Ekspresi Su Linggong menjadi jelek. King Kui tergagap, tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia tiba-tiba berkata dengan tegas, murid meminta izin untuk kembali dan membantu Yang Kai. Petik 2. King Kui bukan satu-satunya, anggota lain juga memakai ekspresi yang sama. Kembali dan mati. Su Linggong memelototinya dengan sengit, kamu hanya orde ke-6, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu pergi? Kamu hanya akan menjadi bebannya. King Kui mengatupkan giginya dan ingin mengatakan lebih banyak, tapi Su Yingsue tiba-tiba menarik lengan bajunya dan berbisik, kakak senior, jangan katakan lagi, apakah kamu sudah melupakan kemampuannya? Petik 2. King Kui mengerutkan kening, menyadari bahwa Su Yingsue mengacu pada kemampuan luar angkasa Yang Kai. Dengan kemampuan luar angkasa, dia sangat pandai melarikan diri. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan begitu banyak klan tinta hitam, dia seharusnya masih bisa melarikan diri. Ini mungkin alasan terbesar mengapa Yang Kai memilih untuk tetap tinggal. Wakil Ketua Tim Orde ke-7 tiba-tiba berkata, King Kui, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati, Tuan yang terhormat dan saya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kita harus segera kembali ke celah. Petik 2. King Kui terkejut, baru sekarang menyadari bahwa apakah itu guru terhormatnya atau wakil ketua tim ini, ki hitam di wajah mereka samar-samar terlihat. Ini jelas merupakan tanda bahwa mereka telah terkorosi oleh kekuatan Ink Force, meskipun mereka adalah Master Open Heaven Orde ke-7, mereka telah bertarung dengan klan tinta hitam begitu lama dan hanya menggunakan kekuatan tim kecil. Kedua Master Orde ke-7 telah terkontaminasi oleh kekuatan Ink Force dan sekarang berjuang untuk menekannya. Untuk saat ini, tidak akan ada bahaya, tetapi jika semuanya berlarut-larut terlalu lama, begitu alam semesta kecil mereka benar-benar tenggelam dalam kekuatan tinta, mereka akan menjadi murid tinta hitam yang lengkap. Su Linggong berteriak dengan nada bermartabat, semuanya, dengarkan. Cepat kembali ke celah. Meskipun semua Master Open Heaven agak tidak mau menerima ini, mereka hanya bisa menerima perintah ini. Beberapa saat kemudian, arai roh besar muncul di bawah kaki semua orang, dan dengan kilatan cahaya, satu demi satu sosok menghilang, jelas, mereka semua telah mengaktifkan hukum pelarian alam semesta dan kembali ke jalur Yin Yang. Setelah semua anggota pergi, wakil ketua tim mengangguk sedikit ke arah Su Linggong, pemimpin tim, saya akan menunggu Anda di dalam celah. Mengatakan demikian, dia juga mengaktifkan Universe Escape Law. Su Linggong mengangguk dan memperhatikannya pergi sebelum berbalik untuk melihat jalan dari mana dia berasal. Dengan desahan berat, dia menyingkirkan kapal perang yang compang-camping dan menggunakan hukum pelarian alam semesta. Di medan perang, Yang Kai telah kehilangan dukungan dari kapal perang, jadi dia dengan cepat jatuh ke dalam perjuangan yang pahit dan sekali lagi dikelilingi oleh pasukan klan tinta hitam. Meskipun banyak anggota klan tinta hitam ketakutan, di bawah perintah penguasa wilayah, mereka tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan bertarung. Untungnya, Yang Kai tampaknya tidak bisa bertahan lebih lama, jika tidak, mereka benar-benar tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk terus bertarung. Sekitar 10 menit setelah kapal perang meninggalkan medan perang, sebidang tanah terapung tiba-tiba muncul di medan perang. Tanah terapung ini dipenuhi dengan kekuatan tinta hitam pekat, dan segera setelah muncul di kehampaan, angkatan dunia yang kental di atasnya menghilang. Pada saat yang sama, aura Yang Kai, yang sudah tidak stabil, tiba-tiba turun drastis. 5063. Di kapal, mata Master Klan Tinta Hitam tingkat Tuan Feodal bersinar ketika dia melihat ini dan berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Tuan, orang ini akan bertahan, dia sudah mulai memotong wilayah semesta kecilnya. Petik 2. Kedua ras telah bertarung selama bertahun-tahun, jadi mereka saling mengenal dengan baik. Kultivator tahap Open Heaven ras manusia yang telah terkorosi oleh kekuatan tinta dan telah dipaksa untuk berpisah dengan wilayah alam semesta kecil adalah hal biasa, jadi setelah setiap pertempuran besar, banyak tanah terapung akan muncul secara misterius di medan perang. Tanah terapung ini semuanya terputus dari alam semesta kecil ras manusia. Namun, begitu ras manusia melakukan ini, mereka akan berada di ujung jalan mereka. Tindakan semacam ini seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga seseorang, meskipun untuk sementara bisa menyelesaikan nasib terkorosi oleh kekuatan tinta, fondasi alam semesta kecil akan rusak dan kekuatannya akan turun secara drastis. Di medan perang yang kacau, dia terkadang mati lebih cepat dan lebih mudah rusak.
Tampilan Yang Kai sebelumnya begitu sengit sehingga Master Klan Tinta Hitam yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah tangannya, membuatnya benar-benar berbeda dari Master Open Heaven Orde ke-7 yang normal. Baru pada saat inilah Klan Tinta Hitam merasa lega, manusia ini tidak tak terkalahkan, dia masih bisa dikalahkan dan dibunuh. Ketika dia pertama kali mempersembahkan mata air dunia di Blue Sky Pass, Yang Kai telah memotong sebagian kecil wilayahnya, rasa sakit jiwanya yang terkoyak masih segar di benaknya. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan melakukan ini. Namun, dalam perjalanan ini, dia harus bertindak seperti kultivator Open Heaven Orde ke-7 yang normal. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7, setelah bertarung dengan klan tinta hitam begitu lama, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan korosi dari kekuatan tinta. Karena itu, dia dengan berani mengambil pil roh dan sekarang bersedia berpisah dengan wilayahnya sendiri. Semua ini hanya untuk membuat rencana berikut tampak normal. Untungnya, dia sekarang memiliki subtri pohon dunia, bahkan jika dia memotong alam semesta kecilnya, di bawah pengaruh subtri, dia akan dapat memperbaiki dirinya sendiri seiring waktu, jadi tidak perlu khawatir fondasinya rusak. Saat dia memotong wilayah semesta kecilnya, rasa sakit yang merobek jiwa sekali lagi menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Yang Kai mengaum seperti binatang buas, seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat itu, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani dia, menyebabkan dia terhuyung-huyung dan berdarah. Hilangnya wilayah alam semesta kecil telah menyebabkan kekuatannya turun drastis. Jika kekuatan tempur yang dia tunjukkan sebelumnya telah melampaui Open Heaven Orde ke-7 biasa, maka dia saat ini setara dengan Open Heaven Orde ke-7 yang baru dipromosikan. Dengan kultivasi seperti itu, bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri di lingkungan yang begitu keras? Para kultivator klan tinta hitam di sekitarnya yang telah mengelilinginya juga menyadari hal ini dan tidak lagi ragu-ragu untuk menyerang. Situasi Yang Kai langsung menjadi lebih buruk. Dalam waktu kurang dari satu batang dupa, wajahnya sekali lagi diselimuti ki hitam, seolah-olah dia telah terkorosi oleh kekuatan tinta. Namun, ketika benua terapung lainnya terputus, situasinya segera lega. Di kapal, Black Abyss diam-diam mengamati dan tidak bisa menahan diri untuk memuji, sungguh karakter yang tangguh. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak rasa sakit yang harus ditanggung oleh ras manusia jika mereka harus berpisah dengan alam semesta kecil mereka, ini jelas bukan pengalaman yang baik. Di medan perang yang normal, sudah luar biasa bagi seorang kultivator manusia untuk bersedia berpisah dengan alam semesta kecil. Namun, pemuda yang menggunakan tombak ini benar-benar telah memotongnya 2 kali dalam waktu sesingkat itu. Seberapa besar keberanian yang dimiliki manusia ini? Tidak hanya manusia ini kejam terhadap klan tinta hitam, dia bahkan lebih kejam pada dirinya sendiri. Tuan, haruskah bawahan ini turun dan menangkapnya? Tuan feodal, yang selalu takut berperang, tiba-tiba menawarkan diri. Tanpa ragu, Yang Kai, yang telah memotong wilayahnya 2 kali, tidak bisa lagi mempertahankan aura Orde ke-7-nya. Jika dia mencoba lagi, dia akan segera jatuh kembali ke Orde ke-6. Ketika dia melihat momentum Yang Kai yang tak terhentikan, Tuan feodal ini tidak berani mengganggunya, tetapi sekarang Yang Kai jelas-jelas adalah panah di ujung penerbangannya, apa yang harus dia takuti? Jika mereka bisa menangkap orang ini, itu akan menjadi kontribusi besar bagi penguasa wilayah. Black Abyss dengan dingin mendengus, kamu pikir kamu layak? Petik 2. Tuan feodal tidak berani mengatakan apa-apa, meskipun dia tidak tahu apa yang Tuan wilayah rencanakan. Dia bisa tahu dari ekspresinya bahwa Tuan wilayah tertarik pada manusia ini dan mungkin ingin menerimanya sebagai murid tinta hitamnya. Jika tidak, dia tidak akan menunda pelariannya. Di medan perang, rambut Yang Kai acak-acakan dan dia dalam keadaan menyesal. Ini bukan akting, tapi dia benar-benar diambang kematian. Meskipun dia memiliki sub pohon-pohon dunia untuk melindunginya, 2 kali dia memotong wilayah alam semesta kecilnya telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Setelah bertarung begitu lama, luka di tubuhnya menjadi lebih parah, dan kekuatan dunia semesta kecil hampir mengering. Namun, klan tinta hitam yang dia tunggu-tunggu belum juga muncul. Dia bisa merasakan bahwa penguasa wilayah misterius di kapal telah memperhatikan situasinya, tetapi tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Karena penguasa wilayah ini sangat berhati-hati, itu berarti lukanya pasti cukup serius. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memukulnya dengan satu pukulan, dia secara alami tidak akan bergerak. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menambahkan bahan bakar ke api. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai mengambil keputusan dan menyapu klan tinta hitam di sekitarnya dengan tombaknya yang ganas. Dengan tombak di depannya, momentum kejatuhannya mulai meningkat. Dengan tatapan menghina, aura Yang Kai melonjak.
Para kultivator klan tinta hitam di sekitarnya tidak tahu apa yang terjadi dan tidak berani mendekat. Mata Yang Kai dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan saat dia mencibir, sekelompok sampah berani melanggar martabat ras manusiaku. Segera setelah itu, dia berteriak, ras manusia itu abadi. Petik 2. Auranya yang sudah mencapai puncaknya justru naik banyak, dan ekspresinya menjadi bertekad, seolah-olah dia siap mati. Di kapal terbang, Tuan Feodal klan tinta hitam yang mengikuti Black Abyss melihat ini dan ekspresinya berubah. Tuan, dia ingin mati. Petik 2. Di medan perang, banyak kultivator manusia telah memilih untuk mati untuk menghindari berubah menjadi murid tinta hitam. Di masa lalu, orang seperti ini akan muncul di setiap pertempuran besar, jadi ketika dia melihat keadaan Yang Kai saat ini, dia segera menyadari apa yang dia lakukan. Kekuatan teknik penghancuran diri kultivator Open Heaven ras manusia sangat hebat, dan semua kekuatan dunia di alam semesta kecil bahkan lebih ganas daripada serangan habis-habisan. Ini adalah pilihan terakhir dari seorang kultivator ras manusia, dan kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak akan pernah menggunakannya. Pemuda yang menggunakan tombak itu telah mencapai ujung jalannya dan telah memotong alam semesta kecilnya 2 kali, jadi ada risiko dia jatuh kelas. Di bawah pengepungan pasukan klan tinta hitam, tidak ada yang bisa dia lakukan selain mati. Setelah Tuan Feodal klan tinta hitam selesai berbicara, dia berbalik dan melihat bahwa Tuan wilayah jurang hitam tidak terlihat dimanapun. Penguasa wilayah telah menghilang di beberapa titik. Reaksi Tuan Feodal ini cukup cepat dan dia langsung melihat ke arah tengah medan perang. Benar saja, dia melihat jejak penguasa wilayah. Pada titik tertentu, penguasa wilayah telah muncul di depan pemuda yang memegang tombak dan dengan lembut meletakkan tangan di kepalanya. Pada saat ini, aura Yang Kai telah mencapai puncaknya, dan bayangan samar alam semesta kecil muncul di belakangnya. Tiba-tiba merasakan aura penguasa wilayah, mata Yang Kai berkilat dan tombak naga Azure-nya melesat ke depan. Tangan Black Abyss yang lain dengan lembut menamparkan tombak Azure Dragon ke samping, tetapi tangan yang dia ulurkan sebelumnya dengan kuat membanting ke kepala Yang Kai. Seluruh tubuh Yang Kai terasa pusing. Black Abyss memang terluka parah, tetapi situasinya saat ini tidak jauh lebih baik. Tamparan ini benar-benar menyebabkan aura yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama menghilang. Detik berikutnya, kekuatan tinta yang kaya melonjak keluar dari tangan Black Abyss dan berubah menjadi awan tinta hitam yang membungkus kedua sosok itu. Banyak kultivator klan tinta hitam tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, hanya mendengar raungan marah umat manusia, jangan pikirkan itu. Segera setelah itu, tampaknya ada pertukaran pukulan singkat sebelum semuanya terdiam lagi. Setelah beberapa saat, ketika awan tinta hitam menyebar, sosok Yang Kai dan Black Abyss muncul sekali lagi. Aura Black Abyss agak tidak stabil, dan Yang Kai berlumuran darah dan dalam keadaan menyedihkan, tombak di tangannya menunjuk ke Black Abyss. Tapi segera, dia menyingkirkan tombaknya dan menangkupkan tinjunya dengan hormat, Tuan. Petik 2. Mendengar ini, klan tinta hitam di sekitarnya menghela nafas lega, situasi ini tidak diragukan lagi berarti bahwa penguasa wilayah telah mengubah ras manusia ini menjadi murid tinta hitam. Mulai sekarang, dia tidak lagi menjadi manusia biasa, tetapi budak penguasa wilayah. Black Abyss sedikit mengangguk dan menilai Yang Kai, jelas sangat puas karena bisa menaklukkannya. Ikuti aku, kata Black Abyss. Sosoknya berkedip saat dia terbang menuju kapal terbang terdekat. Yang Kai menyingkirkan Azure Dragon Spear-nya dan terbatuk ringan sebelum mengikuti dari belakang. Begitu mereka naik ke kapal, seorang tuan feodal segera mendatangi mereka dan berkata, "Selamat tuan karena telah menaklukkan orang ini, dia pasti akan sangat membantu di masa depan." Petik 2. Black Abyss dengan ringan memerintahkan, "Aku akan istirahat sebentar, kamu jaga dia, jangan biarkan siapapun menggertaknya." Ketika Tuan Feodal mendengar ini, dia terkejut. Dia tahu bahwa penguasa wilayah sangat menghargai manusia ini, jika tidak, dia tidak akan secara khusus memperingatkannya. Lagi pula, bagi klan tinta hitam, status murid tinta hitam terlalu rendah. Namun, itu tidak masuk akal untuk berpikir begitu tinggi tentang dia. Penampilan manusia ini sebelumnya terlalu luar biasa, dia jelas bukan manusia Orde ke-7 biasa. Setelah Black Abyss memberi perintah, dia memasuki kabin kapal, meninggalkan Tuan Feodal yang tersenyum pada Yang Kai. Yang Kai melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Ada lebih dari satu Tuan Feodal di kapal ini, tetapi pada saat ini, mereka semua menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Mereka semua telah menyaksikan pembantaian Yang Kai barusan, dan meskipun mereka tidak berniat membalas dendam atas klan mereka yang telah meninggal, perseteruan darah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan klan tinta hitam berdiri di sisi yang berlawanan. Bahkan jika Yang Kai telah menjadi murid tinta hitam, mereka masih tidak bahagia.
Namun, dengan instruksi sebelumnya dari Black Abyss, tak satu pun dari Tuan Feodal klan Tinta Hitam datang untuk membuat masalah. Selain Tuan Feodal ini, ada juga banyak klan Tinta Hitam yang terluka, kemungkinan besar klan Tinta Hitam peringkat tinggi, semuanya memulihkan diri di geladak. Yang Kai bahkan merasakan aura penguasa wilayah lain dari kapal ini, dan bukan hanya satu. Ini menyebabkan hatinya bergetar. Untungnya, meskipun ada beberapa tikungan dan belokan dalam rencananya, keseluruhan prosesnya cukup lancar. Dia telah membayar begitu banyak, bahkan mengorbankan alam semesta kecilnya sendiri 2 kali, dan sekarang dia akhirnya menjadi murid tinta hitam penguasa wilayah. Sekarang, ada sesuatu yang perlu dia konfirmasi. Apakah penguasa wilayah yang telah menghentikannya dari kematian dan berubah menjadi murid tinta hitam benar-benar orang yang telah dipilih oleh jalur Yin Yang? 5064. Target yang dipilih Yin yang pas untuknya adalah penguasa wilayah Black Abyss. Dikatakan bahwa Black Abyss sangat dihormati oleh Twilight Royal Lord dan termasuk di antara para penguasa wilayah teratas dalam hal kekuatan, jadi mudah baginya untuk masuk dan keluar dari kota raja. Namun, dia tidak tahu seperti apa Black Abyss, dia juga tidak tahu bagaimana Yin yang pas beroperasi untuk memastikan Black Abyss akan mengubahnya. Jika dia ingin tahu hasilnya, dia hanya bisa bertanya-tanya. Berpikir demikian, Yang Kai menoleh untuk melihat Tuan Feodal di sampingnya dan menangkupkan tinjunya. Tuan, bagaimana saya bisa memanggil Anda? Tuan Feodal juga mengalami luka di tubuhnya, mungkin dari pertempuran di area produksi sumber daya. Mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Zagu, panggil saja aku Zagu. Yang Kai sedikit mengangguk, jadi ini Tuan Zagu. Perkataan penuh hormat ini tidak diragukan lagi sangat menyenangkan Zagu, dan senyum di wajahnya menjadi lebih tulus saat dia menepuk bahu Yang Kai dengan penuh kasih sayang. Kamu terlalu sopan. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan, beritahu saya. Terima kasih banyak. Yang Kai berterima kasih padanya dan bertanya, bagaimana kita harus memanggil Tuan kita? Petik 2. Zagu menjadi serius saat dia berkata, nama Tuan adalah Black Abyss, dan di antara semua penguasa wilayah di bawah Tuan Kerajaan, dia berada di peringkat 5 besar. Mampu ditundukkan oleh Tuan juga merupakan keberuntunganmu. Benar saja, itu adalah Black Abyss. Hati Yang Kai tenang, tampaknya rencananya berjalan lancar. Zagu menghela nafas lagi dan menoleh untuk melihat ke arah kabin. Dalam pertempuran ini, selain Tuan Black Abyss, semua penguasa wilayah lainnya yang menjaga zona perang dipukuli hingga tertidur lelap oleh ras manusia. Ketika kita kembali, saya khawatir Tuan Black Abyss akan dihukum oleh Tuan Kerajaan. Mengatakan demikian, dia menghibur Yang Kai, namun, Tuan kami selalu sangat dihormati oleh Tuan Kerajaan, jadi bahkan jika dia menghukumnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Paling-paling, dia akan mengurangi beberapa wilayahnya, lupakan saja, jangan bicarakan ini, sepertinya kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, Anda harus menemukan tempat untuk beristirahat. Petik 2. Yang Kai mengucapkan terima kasih lagi dan menemukan tempat di geladak untuk duduk bersila, mengambil beberapa pil, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan diam-diam mengatur napasnya. Zagu telah memungkinkan Yang Kai untuk mengkonfirmasi banyak hal, memungkinkan dia untuk akhirnya memahami bagaimana Yin Yang Pas dapat memastikan bahwa Black Abyss mampu mengubahnya. Selain Black Abyss, para penguasa wilayah lainnya semuanya telah dipukuli hingga tertidur lelap oleh para master ras manusia, karena itu, hanya Black Abyss yang bisa bertindak. Namun, jika mereka ingin mencapai ini, ras manusia harus membayar harga yang mahal. Untuk melukai begitu banyak penguasa wilayah, Open Heaven Orde ke-8 ras manusia harus membayar harga yang sama, dan untuk klan tinta hitam, tidur adalah cara terbaik untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Jika mereka bisa kembali ke sarang tinta hitam, efek penyembuhannya akan lebih baik. Pada saat ini, ada beberapa penguasa wilayah di kapal ini, Black Abyss terluka parah, dan penguasa wilayah lainnya tertidur lelap. Yang Kai tidak bisa tidak memikirkan cara untuk membunuh penguasa wilayah ini secara diam-diam. Jika dia benar-benar bisa membunuh beberapa penguasa wilayah di sini, tekanan pada zona perang Yin yang akan sangat berkurang. Namun, karena dia memiliki misi penting, yang terbaik adalah tidak memperumit masalah. Dengan kapal terbang Black Abyss memimpin, pasukan klan tinta hitam yang kalah perlahan mundur ke kedalaman dan segera menghilang. Sekitar sehari kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di Void Battlefield sebelumnya dan mengamati sekeliling, masih ada jejak pertempuran sebelumnya, terutama mayat klan tinta hitam. Hanya dengan melihat hasil dari pertempuran ini, orang bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran sebelumnya. Orang ini berkeliaran di sekitar medan perang sejenak sebelum berhenti dan menatap ke kedalaman kehampaan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya lain terbang dari kejauhan dan mendarat di sampingnya.
Bagaimana itu? Apakah ada berita dari dalam celah? Wu Qing, yang datang lebih dulu untuk menyelidiki situasinya, bertanya. Kemudian, Tang Qiu berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Yang Kai belum kembali ke celah, bagaimana dengan sisi ini? Situasi yang dilaporkan oleh tim Sulinggong tidak buruk, tetapi ada beberapa perbedaan. Petik 2. Di mana? Tang Qiu bertanya dengan cemberut. Lihat ke sana. Wu Qing tiba-tiba menunjuk ke arah tertentu. Tang Qiu memandang dengan ekspresi serius, ini adalah titik. Fragmen semesta yang hancur, apakah bocah kecil itu memotong alam semesta kecilnya sendiri? Petik 2. Wu Qing mengangguk, tim Sulinggong melaporkan bahwa Yang Kai telah jatuh ke dalam pertempuran sengit, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelah itu. Tampaknya setelah mereka pergi, Yang Kai menyerahkan alam semesta kecilnya, tetapi mereka tidak melihatnya. Tang Qiu menjadi bermartabat, dengan memotong wilayah semesta kecilnya, fondasinya pasti akan rusak, tetapi menurut berita dari Blue Sky Pass, ia memperoleh sub pohon-pohon dunia dan mengambil inisiatif untuk mempersembahkan musim semi dunia. Dengan sub tri pohon dunia, tidak hanya dia tidak akan terkorosi oleh kekuatan tinta, tetapi alam semesta kecil yang terputus juga akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan dengan melakukan itu, dia jelas mencoba menipu klan tinta hitam dan cukup cerdas, tampaknya situasi pada saat itu masih di bawah kendalinya, jika ada bahaya, dia pasti tidak akan memotong alam semesta kecilnya sendiri dan mengorbankan kekuatan tempurnya sendiri. Petik 2. Wu Qing mengangguk, buat rencana terbaik, dia telah diberi tinta oleh Black Abyss dan sekarang menjadi murid tinta hitamnya. Awalnya, kelemahan terbesar dalam rencana ini membuatku sedikit khawatir, tapi sekarang dia memanfaatkannya untuk menebusnya. Petik 2. Meskipun Wu Qing tidak mengatakan apa kekurangan ini, bagaimana mungkin Tang Qiu tidak tahu? Sebenarnya, ketika mereka merencanakan ini, cacat ini jelas, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun dan hanya bisa berdoa agar Yang Kai diberkati oleh surga. Itu benar, aku juga khawatir bahkan jika dia berpura-pura menjadi murid tinta, jika Black Abyss ingin menyelidiki alam semesta kecilnya, semuanya akan terungkap. Petik 2. Terakhir kali Yang Kai menyamar sebagai murid tinta hitam, dia hanya seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6, dia hanya ditinta oleh klan tinta hitam pangkat tinggi, tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa Yang Kai masih mempertahankan rasionalitas ras manusia, jadi tentu saja dia tidak menyelidiki alam semesta kecil Yang Kai. Terlebih lagi, dalam pengetahuan klan tinta hitam, alam semesta kecil Open Heaven Orde ke-6 belum terwujud, jadi bagaimana mungkin ada kebutuhan untuk menyelidiki? Sekarang Yang Kai adalah Ordo ke-7, situasinya berbeda. Jika Black Abyss tiba-tiba memiliki dorongan dan ingin Yang Kai membuka alam semesta kecilnya untuk diselidiki, apakah Yang Kai akan setuju atau menolak? Selama pintu alam semesta kecil terbuka, semua rahasianya akan terungkap. Meskipun kemungkinan terjadinya ini tidak tinggi, bagaimanapun juga, penguasa wilayah telah mengambil tindakan untuk menorehkan Open Heaven Orde ke-7, jadi bagaimana mungkin ada begitu banyak keraguan? Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Sekarang, dalam pertempuran sengit ini, Yang Kai bahkan telah memotong alam semesta kecilnya sendiri, menyebabkan klan tinta hitam semakin menurunkan kewaspadaan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak punya pilihan lain, bagaimana mungkin ras manusia menanggung rasa sakit karena memotong alam semesta kecil mereka? Dapat dikatakan bahwa tindakan Yang Kai memotong wilayah semesta kecilnya telah membuat situasinya lebih aman. Selain itu, menurut pengetahuan klan tinta hitam, 4 pilar semesta selalu dikelola oleh Open Heaven Orde ke-8. Open Heaven Orde ke-7 tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakannya untuk menahan korosi kekuatan tinta. Jika tidak ada yang salah, Black Abyss tidak akan menyelidiki alam semesta kecil miliknya. Dengan kemampuannya, jika rencananya salah, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Black Abyss, dia pasti sudah melarikan diri, karena dia belum kembali ke celah, dia pasti telah mengikuti Black Abyss ke pedalaman klan tinta hitam. Tang Qiu menghela nafas, saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah bergegas kembali dan menyembuhkan luka kita. Begitu dia mengetahui informasinya, pasti akan ada pertempuran hebat. Wu Qing sedikit mengangguk, ayo kembali. Pada saat berikutnya, mereka berdua secara bersamaan mengaktifkan hukum pelarian semesta mereka dan garis-garis arai roh muncul di bawah kaki mereka. Dengan kilatan cahaya, kedua sosok itu menghilang dan kembali ke jalur yin yang. Semuanya berjalan lancar dengan mundurnya klan tinta hitam, sepanjang jalan, kurang lebih tim meninggalkan medan perang satu demi satu, kembali ke wilayah masing-masing sementara kapal terbang Black Abyss terus terbang lebih dalam ke kekosongan. Di Geladak, Yang Kai diam-diam memulihkan diri, pertempuran sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan bahkan alam semesta kecilnya telah terputus 2 kali.
Kerugian seperti itu tidak bisa diganti dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa semua kerja keras yang telah Yang Kai kumpulkan selama beberapa tahun terakhir telah tersapu oleh tindakan memotong wilayah semesta kecilnya. Jika dia tidak mengkonsumsi buah dunia tingkat tinggi dari Suptri, fondasi Yang Kai akan jatuh kembali ketika dia baru saja menembus ke Orde ke-7. Meski begitu, tindakan memotong wilayah semesta kecilnya 2 kali telah menghabiskan hampir 100 tahun usaha. Di Geladak, orang-orang klan tinta hitam semuanya menyembuhkan lukanya, dan mereka yang memiliki kualifikasi untuk menyembuhkan di sini semuanya adalah tuan feodal. Secara alami, mereka tidak memiliki niat baik terhadap Yang Kai, tetapi karena sikap Black Abyss terhadap Yang Kai, bahkan jika mereka tidak menyukainya, mereka tidak mempersulitnya. Terlebih lagi, Zagu duduk di sebelah Yang Kai, menyembuhkan dirinya sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, cedera fisik Yang Kai pada dasarnya telah sembuh, tetapi kerugian alam semesta kecilnya tidak dapat diganti dalam waktu singkat. Ini terutama berlaku untuk tindakan yang memotong alam semesta kecilnya sendiri, bahkan jika Suptri perlahan memperbaikinya, dia masih perlu istirahat beberapa tahun. Pada hari ini, Yang Kai sedang bermeditasi ketika dia tiba-tiba mendengar Black Abyss memanggilnya. Dia dengan cepat bangkit dan berjalan menuju lantai 3 kapal. Mengikuti arah suara itu, Yang Kai segera tiba di sebuah kamar mewah di lantai 3. Dibandingkan sebelumnya, meskipun aura Black Abyss sudah agak pulih, itu masih cukup lemah. Pada saat ini, dia sedang duduk di kursi besar dengan tangan menopang dagunya, sepertinya sedang berpikir keras. Master, Yang Kai memanggil dengan hormat, menurunkan alisnya. Black Abyss tidak menanggapi, masih tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuhnya, dan bertanya, siapa namamu? Petik 2. Yang Kai melaporkan namanya. Black Abyss sedikit mengangguk, nama ras manusia benar-benar aneh, aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Petik 2. Tuan, tolong tanyakan, ekspresi Yang Kai tetap hormat, mempertahankan postur murid tinta hitam. Statusmu di ras manusia tidak rendah, kan? Bawahan ini hanya pemimpin tim ras manusia. Petik 2. Hanya ketua tim. Black Abyss terkejut, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak demikian. Menurut divisi pasukan ras manusia, kamu seharusnya lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi komandan pengawal. Petik 2. Yang Kai dengan bangga berkata, dalam hal kekuatan, hanya ada sedikit master ras manusia Orde ke-7 yang dapat bersaing dengan bawahan ini, tetapi bawahan ini tidak mahir dalam seni perang. Di masa lalu, selama perang besar, ada keputusan yang terburu-buru saat memimpin pasukan, jadi pihak lain hanya mengizinkanku untuk mengambil posisi ketua tim. Black Abyss mengungkapkan ekspresi pemahaman, jadi begitulah adanya, tidak heran tim kecilmu berani menyergap pasukan klan tinta hitamku, sepertinya Anda ingin sekali berkontribusi. Yang Kai segera menjawab, Tuan itu bijaksana. 5065. Awalnya, Yang Kai hanya berbicara dengan santai ketika berbicara dengan interogasi Black Abyss, tetapi siapa yang mengira itu akan sangat tepat, menyebabkan Black Abyss salah paham, jadi Yang Kai secara alami tidak mencoba menjelaskan. Dalam pertempuran sebelumnya, saya melihat bahwa Anda tampaknya telah mengambil semacam pil roh untuk membubarkan kekuatan tinta yang telah menyerang tubuh Anda. Petik 2. Iya, Yang Kai mengangguk. Black Abyss sedikit mencondongkan tubuh ke depan, pil roh macam apa itu? Mari kita lihat. Yang Kai menunjukkan ekspresi kesulitan, melaporkan kepada guru, pil roh itu disebut pil pengusir tinta hitam, dan baru-baru ini dikembangkan oleh ras manusia. Karena sulit untuk disempurnakan, bawahan ini hanya menerima satu pil, tetapi sudah dikonsumsi di medan perang. Pil mengusir tinta hitam. Mata Black Abyss sedikit berkedut, kapan itu berkembang? Petik 2. Yang Kai merenung sejenak sebelum menjawab, dalam 10 atau 20 tahun terakhir. Black Abyss tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya, karena pil pengusir tinta hitam inilah ras manusia telah mampu menahan korosi dari kekuatan tinta berkali-kali selama bertahun-tahun sehingga tidak ada murid tinta hitam baru yang muncul. Petik 2. Ya, sial. Black Abyss sangat marah. Akhirnya mengerti mengapa tidak ada murid tinta hitam baru yang lahir beberapa tahun terakhir ini. Mereka telah lama menduga bahwa ras manusia memiliki metode untuk mengatasi erosi kekuatan tinta, tetapi mereka tidak pernah dapat mengetahui apa metode ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah berhasil menaklukkan manusia bernama Yang Kai ini, dia mungkin masih berada dalam kegelapan. Setelah beberapa saat marah, Black Abyss bertanya, apakah menyempurnakan pil pengusir tinta hitam ini mudah? Petik 2. Ini adalah masalah penting, jadi dia secara alami harus menanyakannya dan melaporkannya kepada Raja Kerajaan. Yang Kai dengan hormat menjawab, bawahan ini tidak tahu banyak tentang alkimia,
tetapi saya pernah mendengar beberapa orang mengatakan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki pil pengusir tinta hitam ini. Bahkan Grandmaster Alkemis tidak dapat berhasil setiap saat, sehingga tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Secara umum, tim ras manusia kecil hanya akan memiliki satu pil. Petik 2. Ekspresi Black Abyss sedikit rileks, kata-kata Yang Kai tidak diragukan lagi mengkonfirmasi apa yang telah dilihatnya dalam pertempuran sebelumnya, dari 3 Orde ke-7 dalam tim. Hanya Yang Kai yang telah menggunakan apa yang disebut pil pengusir tinta hitam untuk mengusir erosi kekuatan tinta di tubuhnya, sementara 2 Orde ke-7 lainnya telah terkorosi oleh kekuatan tinta, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka meminum pil pengusir tinta hitam ini. Sampai mereka melarikan diri dari medan perang, tidak ada kabar tentang mereka. Jika tim manusia kecil hanya dilengkapi dengan satu pil pengusir tinta hitam, itu tidak akan menjadi berita buruk. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah pil ini akan terlalu mudah untuk disuling dan mereka masing-masing akan diberikan beberapa pil. Jika klan tinta hitam ceroboh di medan perang, mereka akan sangat menderita. Sedikit menenangkan diri, Black Abyss bertanya lagi, bagaimana cedera leluhur tua Yin yang pas Anda? Jantung Yang Kai berdetak kencang ketika dia berpikir dalam hati, jika Anda tidak bertanya, saya tidak akan tahu bahwa leluhur tua Yin yang pas terluka, jadi bagaimana saya bisa tahu? Petik 1. Namun, berdasarkan situasi di Blue Sky Pass, meskipun Yang Kai tidak tahu persis situasinya, dia bisa menebak bahwa leluhur tua Yin yang pas pasti telah bertarung dengan Twilight Royal Lord. Cedera leluhur tua itu pasti ada hubungannya dengan Twilight Royal Lord. Karena leluhur tua terluka, Raja Kerajaan Twilight mungkin tidak lebih baik, tetapi tidak diketahui kapan keduanya bertarung. Setelah memikirkannya sejenak, Yang Kai menjawab, kultivasi bawahan ini masih rendah, tidak cukup untuk masuk ke mata leluhur tua, tempat penyembuhan leluhur tua juga dijaga ketat, jadi bawahan ini tidak dapat mendekatinya. Namun, leluhur tua telah sembuh selama bertahun-tahun, jadi dia harus segera pulih. Black Abyss sedikit mengangguk, menghitung waktu, sudah hampir 100 tahun. Tidak peduli seberapa serius lukanya, dia seharusnya sudah pulih sekarang. Saya khawatir akan ada pertempuran hebat lainnya di zona perang ini segera. Baru sekarang Yang Kai menyadari bahwa sudah hampir 100 tahun sejak leluhur tua Yin yang pas terluka. Dengan kata lain, 100 tahun yang lalu, telah terjadi pertempuran besar di zona perang Yin yang di mana bahkan leluhur tua ras manusia dan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam telah bertarung. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu, dan kedua ras telah pulih, memungkinkan pertempuran besar sekali lagi menjadi tak terbendung. Namun, konfrontasi di area produksi sumber daya ini mungkin menunda pertempuran selama beberapa tahun. Lagi pula, apakah itu klan tinta hitam atau ras manusia, kedua petarung tingkat tinggi mereka telah menderita beberapa kerusakan dan membutuhkan waktu untuk pulih. Pada saat ini, Tuan Feodal klan tinta hitam masuk dari luar pintu, itu Zagu, yang menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan wilayah, kita hampir sampai. Petik 2. Black Abyss sedikit mengangguk dan melambai ke Yang Kai, kamu boleh pergi dulu. Yang Kai mengangguk dengan hormat dan perlahan mundur. Kembali ke geladak, Yang Kai melihat ke kejauhan dan melihat benua terapung yang besar. Benua terapung ini sebesar dunia semesta. Seluruh pinggiran benua terapung ditutupi lapisan warna tinta berkabut, bukti kekayaan kekuatan tinta benua terapung ini. Setelah tinggal di lingkungan ini untuk waktu yang lama, kekuatan klan tinta hitam akan meningkat sampai batas tertentu. Yang Kai pernah tinggal di pedalaman klan tinta hitam selama 2 tahun dan telah mengikuti klan tinta hitam peringkat tinggi melalui banyak wilayah. Namun, tidak ada wilayah yang bisa dibandingkan dengan benua terapung ini. Yang Kai segera mengerti bahwa ini seharusnya menjadi wilayah benua terapung langsung di bawah Black Abyss, dan di bawah komandonya, setiap wilayah ini ditempati oleh penguasa wilayah. Kapal terbang itu terbang lurus menuju benua terapung, melewati awan yang berputar-putar dari Ink Force dan segera tiba di atas kota besar. Kota itu begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya dengan sekali pandang, dan di tengah kota berdiri sarang tinta hitam raksasa yang tampak seperti kuncup bunga yang sedang bertunas. Sarang tinta hitam tampaknya memiliki kehidupannya sendiri karena perlahan-lahan menyusut dan mengembang, dan dengan setiap tarikan napas, sejumlah besar kekuatan tinta akan muncul. Yang Kai sedikit menyipitkan matanya, dia telah melihat banyak sarang tinta hitam sebelumnya, tetapi sarang tinta hitam di depannya ini pasti yang terbesar. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, sarang tinta hitam ini akan segera dapat menghasilkan pasukan klan tinta hitam yang besar. Sarang tinta hitam selalu menjadi dasar kelangsungan hidup klan tinta hitam. Klan tinta hitam lahir dari sarang tinta hitam, dan kemajuan klan tinta hitam harus dilakukan di sarang tinta hitam. Jika sarang tinta hitam hilang, klan tinta hitam akan menjadi pohon tanpa akar, air tanpa sumber.
Menghadapi karakteristik ini, ras manusia juga berpikir untuk menghancurkan sarang tinta hitam klan tinta hitam untuk memutuskan akarnya. Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk dicapai? Di wilayah klan tinta hitam, pada dasarnya ada semua jenis sarang tinta hitam, dan bahkan sarang tinta hitam kecil yang Casing Win sembunyikan saat itu digunakan sebagai cadangan. Ingin menghancurkan semua sarang tinta hitam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai manusia, jika mereka hanya bisa menghancurkan beberapa dari mereka, itu akan sia-sia. Klan tinta hitam akan segera dapat membuat sarang tinta hitam baru. Sampai sekarang, ras manusia tidak pernah bisa mengetahui bagaimana sarang tinta hitam dilahirkan. Beberapa orang menduga bahwa itu telah dibangun oleh klan tinta hitam, tetapi tebakan ini tidak meyakinkan, karena semua orang yang telah melihat sarang tinta hitam tahu bahwa benda ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan benda mati. Ada juga yang berspekulasi bahwa kelahiran sarang tinta hitam seperti menanam bunga, setelah benih ditanam dan dirawat dengan hati-hati, sarang tinta hitam baru secara alami akan lahir. Tetapi jika tebakan ini benar, apa benihnya? Dari mana asalnya? Untuk mempelajari sarang tinta hitam, leluhur tua telah seorang diri menerobos masuk ke pedalaman klan tinta hitam dan membunuh jalannya ke wilayah Tuan Feodal, membantai semua pasukan klan tinta hitam dan merebut sarang tinta hitam. Namun, setelah sarang tinta hitam diambil oleh leluhur tua, ia dengan cepat layu seperti bunga yang layu. Dengan demikian, apa yang disebut penelitian secara alami dibiarkan tidak menentu. Karena bahkan leluhur tua tidak dapat berbuat apa-apa tentang sarang tinta hitam, ras manusia telah menyerah. Setiap kali mereka memiliki kesempatan untuk menghadapi sarang tinta hitam, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, menghancurkan sarang tinta hitam adalah kerugian besar bagi klan tinta hitam. Kapal terbang itu mendarat tepat di depan sarang tinta hitam raksasa, di mana banyak master klan tinta hitam sudah menunggu, jelas telah menerima berita tentang kembalinya Black Abyss. Di geladak, Yang Kai melompat lebih dulu di bawah pimpinan Zagu dan berdiri di samping untuk menunggu. Munculnya ras manusia menarik perhatian banyak kultivator klan tinta hitam, tetapi ada beberapa murid tinta hitam yang tinggal di wilayah ini, jadi meskipun kultivator klan tinta hitam ini penasaran, mereka hanya melirik sedikit. Sosok Black Abyss muncul di geladak, tetapi dia tidak segera turun. Sebagai gantinya, dengan lambaian tangannya yang santai, kekuatan tinta yang tebal meledak dan dia berteriak, "Bangun!" Petik 2. Mengikuti teriakannya, aura kuat tiba-tiba muncul dari kabin kapal. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia segera mengerti bahwa aura ini milik penguasa wilayah yang telah tidur di kapal terbang. Namun, meskipun aura ini kuat, di bawah persepsi Yang Kai, mereka tampak kuat di luar tetapi lemah di dalam. Jelas, mereka telah terluka parah. Selama tidur panjang ini, luka para penguasa wilayah ini tidak membaik, jadi ketika Black Abyss kembali, dia membawa mereka ke sarang hitam untuk menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan mereka. Sesaat kemudian, sosok tinggi muncul dari kabin dan berdiri di geladak. Banyak klan tinta hitam membungkuk dengan hormat. Yang Kai diam-diam melihat sekeliling dan melihat bahwa penguasa wilayah semuanya terluka dan berlumuran darah. Yang paling serius setengah lehernya dipotong, tidak diketahui kepala garnison mana yang melakukan ini, tetapi mereka semua sangat kejam, darah hitam masih mengalir dari leher yang terpenggal, dan energi aneh masih tertinggal di sekitar luka, mencegahnya untuk sembuh. Aura penguasa wilayah ini sangat lemah, dan dia tampak linglung, seolah-olah dia akan mati jika dia tidak segera menyembuhkan diri. Termasuk Black Abyss itu sendiri, ada total 6 penguasa wilayah di kapal. 5 penguasa wilayah yang terbangun semuanya mengangguk sedikit ke arah Black Abyss dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, satu demi satu bergegas ke sarang tinta hitam dan menghilang. Setelah mereka pergi, Black Abyss melihat ke bawah dan berkata, ketika penguasa wilayah ini pulih, semua yang ada di wilayah ini akan dikelola oleh Gui Liao. Petik 2. Salah satu tuan feodal yang telah menunggu di sini untuk menyambut Black Abyss membungkuk dan berkata, "Ya. Tuan feodal ini jelas adalah Gui Liao." Black Abyss berjalan menuju sarang tinta hitam dan tiba-tiba berhenti, menoleh ke Gui Liao dan memerintahkan, "Itu murid tinta hitam baruku, temukan dia buah roh profound female." Petik 2. Ekspresi terkejut melintas di mata Gui Liao saat dia berbalik untuk melihat Yang Kai yang berdiri di dekatnya. Faktanya, ketika Yang Kai melompat turun dari geladak, dia juga melirik, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Menangkap murid tinta hitam di medan perang bukanlah hal yang aneh. Namun, kata-kata penguasa wilayah dengan jelas menunjukkan betapa dia menghargai murid tinta hitam ini, menyebabkan Gui Liao agak terkejut.
Harus diketahui bahwa semua murid tinta hitam yang telah ditundukkan telah merusak alam semesta kecil. Jika mereka ingin memperbaiki alam semesta kecil ras manusia, mereka perlu menggunakan buah roh Profound Female. Klan tinta hitam secara alami memiliki buah roh Profound Female, tapi itu bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Begitu saja. Begitu saja. Begitu saja. Begitu saja. Begitu saja. Begitu saja.